Telak. Taktik jitu Jokowi debak novel CS dari KPK pasca sikat ormas radikal. Akhirnya berita yang ditunggu-tunggu mengenai pemecatan novel dan kawan-kawan datang juga. Seperti biasa, orang-orang yang menentang revisi RUU KPK adalah mereka yang kini juga menolak tes wawasan kebangsaan. Dari Bambang Wijoyanto, Febri Diansah hingga Alisah Wahid harus gagal paham dengan maksud tes wawasan kebangsaan. Lagi-lagi yang dibahas adalah masalah pahlawan pemburu koruptor kesiangan versi mereka, padahal kita tahu orang seperti apa novel dan kawan-kawannya. Keberanian Firly Bahuri menonaktifkan anak buahnya patut diacungi jempol. Meski dirinya adalah pimpinan tertinggi, tetapi kita harus mengakui pengaruh novel CS yang begitu kuat di KPK. Lihat saja yang mereka lakukan pasca Jokowi dilantik. Tak berselang lama ada penangkapan kepada menteri dari Gerindra dan PDIP yang lekat dengan koalisi pemerintah. Permainan kotor pun dilakukan media Tempo yang jadi corong novel Baswedan. Mereka menggiring berita korupsi yang menyeret nama Gibran, meski akhirnya berhasil dimentahkan. Sedang carut-marut anggaran di DKI Jakarta yang nilainya jauh lebih besar malah terabaikan. Untuk itu adanya tes kebangsaan yang menjadi prasyarat status ASN menjadi strategi ciamik Jokowi di dalam membersihkan KPK. Lihat saja betapa bobroknya kualitas kebangsaan novel dan kawan-kawan dihadapkan kepada ujian kebangsaan. Pantas saja KPK sering dikaitkan dengan memeras tersangka, memojokkan hakim dan hingga ada oknum yang mencuri emas batangan. Kini kita lega akhirnya duri dalam daging itu berhasil dikeluarkan Jokowi. Dan seperti yang kita duga, novel tidak akan tinggal diam seperti biasa. Kali ini ia sengaja memojokkan Firly dengan berani tegas memecatnya. Dilansir Merdeka.com, penyidik senior KPK Novel Baswedan angkat bicara terkait surat keputusan pimpinan KPK nomor 625 tahun 2021. SK itu berisi penonaktifkan dirinya beserta 74 pegawai KPK lainnya yang dinyatakan tak lolos tes kebangsaan. Ia menilai hal itu semakin menggambarkan ambisi seorang ketua Firly Bahuri untuk menyingkirkan pegawai-pegawai yang berintegritas dengan segala cara. Menurut saya itu adalah tindakan ketua KPK yang sewenang-wenang, semakin menggambarkan adanya ambisi untuk menyingkirkan pegawai-pegawai yang berintegritas dengan segala cara. Demikian kata Novel Baswedan dalam keterangannya. Ia menjelaskan SK tersebut berisi tentang hasil asesmen TWK, bukan pemberhentian, tetapi isinya justru meminta agar pegawai dimaksud menyerahkan tugas dan tanggung jawabnya alias non-job, demikian sambungnya. Maka ia menilai SK itu mencerminkan tindakan ketua KPK yang sewenang-wenang. Seorang ketua KPK bertindak sewenang-wenang dan berlebihan seperti ini yang menarik dan perlu menjadi perhatian karena itu menggambarkan masalah serius yang sesungguhnya, demikian tegas Novel. Dan akibat dari tindakan sewenang-wenang itu, para penyidik atau penyelidik yang menangani perkara disuruh berhenti tangani perkara. Masalah seperti ini merugikan kepentingan kita semua dalam agenda pemberantasan korupsi, demikian paparnya. Dalam SK tersebut terdapat 4 poin. Yang pertama, menetapkan nama-nama pegawai yang tersebut dalam lampiran keputusan ini tidak memenuhi syarat dalam rangka pengalihan pegawai KPK menjadi ASN. Yang kedua, memerintahkan kepada pegawai sebagaimana dimaksud pada diktum ke-1 agar menyerahkan tugas dan tanggung jawab kepada atasannya langsung sambil menunggu keputusan lebih lanjut. Yang ketiga, menetapkan lampiran keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini. Yang keempat, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. SK itu tertanda Ketua KPK Firly Bahuri yang ditetapkan di Jakarta 7 Mei 2021 untuk salinan yang sah tertanda PLH Kabiro SDM Yonatan Demi Tang Dilindin. Semoga dengan tersingkirnya Novel akan ada harapan baru di KPK. Sudah saatnya lembaga anti rasuah menjalankan amanah keadilan dalam memberantas korupsi. Tak hanya garang ke lawan dan lembut ke kawan, kalau sekelas Sri Mulyani seorang diri saja berani
Memburu anak cendana Hasyim dan Bakri, apalagi kelas lembaga yang isinya mulai dari kepolisian, jaksa hingga hakim. Dan kita nantikan semoga gubernur tersaleh kebanggaan Jakarta 58% segera mendekam di penjara karena tertangkap KPK. Setelah itu tinggal tunggu gebrakan KPK dalam menangani kasus korupsi kelas kakap. Ada anak Pepo yang namanya berulang kali disebut di kasus Hambalang belum tersentuh, termasuk kasus-kasus lama yang melibatkan koruptor dan mafia kelas kakap. Akankah KPK semakin garang pasca novel ditendang? Kita tunggu saja strategi Ciamik Pade selanjutnya. Begitulah kura-kura. Demikian artikel ini dikutip dari siwo.com dan ditulis oleh Nia Alif. Terima kasih. Bersih, jujur dan merakyat, berbuat demi masa depan kami. Sosok pemimpin tegas pemberani, kamu tidak tergantikan. Baktimu untuk negara Indonesia Timur bersuara. Siang dan malam